Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama kami di channel Pecinta Shalawat. Kali ini kami akan menyampaikan kajian kitab Akhlaqul Banin. Kitab kajian Akhlaqul Banin ini sangatlah penting bagi kita semuanya, bagi umat Islam, terutama bagi putra-putri kita semuanya. Dengan kajian kitab Akhlaqul Banin ini, diharapkan anak-anak kita tumbuh kembang mempunyai akhlak yang mulia, yang diridhai oleh Allah, disukai keluarganya, dan disukai oleh teman-temannya mereka. Semoga dengan kajian kitab Akhlaqul Banin dapat membentuk putra-putri kita tumbuh kembang menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, langsung saja kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nubdhatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan wa qad madahu rabbuhu ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlakul karimah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji sang nabi dengan firman-Nya. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimina fi aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa qad arsalahu Allah liyukammilal adaba wal akhlaq wa fil hadits innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan untuk orang-orang muslim di dalam perkataan maupun perbuatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan di dalam hadis disebutkan, tidaklah aku diutus di muka bumi ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang baik. Wa inna min akhlaqihi al-'iffatu wal qana'ah yarda minal libasi wat ta'ami bil mawjudi wa la yas'alu 'anil mafqudi wa ma dhamma ta'aman qat lakin in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Dan sesungguhnya di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta-minta dan mempunyai sifat qanaah. Beliau ridho akan pakaian dan makanan yang ada. Kemudian beliau tidak menanyakan tentang sesuatu yang tidak ada. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Akan tetapi jika ia suka, ia memakannya. Kalau beliau tidak suka, maka ia tinggalkan. Wa ma baghadahu ila ghairihi la yatlubu min ahadin syai'an wa la yamuddu 'ainaihi ila ma 'inda ghairihi wa kana haliman la yaghdabu sabiran 'alal bala'i wal adha ya'fu 'anil ladhi yusi'u ilaihi mutawadhi'an lis-saghiri wal kabiri wa min tawadhu'ihi innahu idza marra bis-sibyani yusallimu alaihim. Dan tidak membuat orang lain untuk tidak menyukai makanan tersebut.
Dan Rasulullah meminta sesuatu dari seseorang, tidak memandang kepada yang lain, dan ia adalah orang yang lembut dan tidak pemarah. Rasulullah seorang yang penyabar atas segala musibah dan kejahatan, dan Rasulullah memaafkan yang berbuat buruk kepadanya. Rendah hati kepada yang lebih kecil dan besar. Dan dari kerendahan hatinya, sesungguhnya jika ia berpapasan dengan anak-anak, ia mengucapkan salam kepada mereka. وإذا دعاه أحد يجيبه بقوله لبيك ولا يحب أن يقوم له أحد من مجلسه فكان يخيط ثوبه ويحصف نعله ويكنس بيته ويحضم أهله وكان يشتري شيء فيحمله إلى بيته بنفسه فيقول له صاحبه أعطني أحمله فيقول صاحب الشيء أحق بحمله. Jika seseorang memanggilnya, ia menjawab dengan perkataannya, aku memenuhi panggilanmu, dan tidak menyukai salah seorang yang ketika berdiri untuknya. Rasulullah menjahit bajunya. Rasulullah menjahit bajunya sendiri dan memperbaiki sandalnya. Dia juga menyapu rumahnya, membersihkan rumahnya, membantu keluarganya. Dan Rasulullah SAW membeli sesuatu, lalu ia membawanya sendiri ke rumahnya. Dan penjual berkata kepadanya, berikan padaku ya Rasul, agar aku yang membawanya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, pemilik barang lebih berhak membawanya. Wa min ahlakihi syaja'atu wal iqdamu wa kana syuja'u huwa alladhi yakrubu minhu fil harb likurbihi minal aduwi wathabatu alal mabadi wassabru ala ada'il wajibi birahmil aqabati syadidati wal adhiyati al azimati wassidqu wal amanat fi jami'i aqwalihi wa af'alihi hatta ishtahara baina qaumihi bilaqabi Muhammadil Amin. Dan dari akhlak keberaniannya, Rasulullah SAW adalah seorang pemberani. Rasulullah adalah seorang pemberani ya? Karena masyhur banyak sahabat mengetahuinya. Karena kedekatannya dengan musuh, dan beliau tangguh atas prinsip, dan beliau bersabar dalam melaksanakan kewajiban. Walaupun adanya hambatan yang membahayakan dan gangguan-gangguan yang besar. Dan Rasulullah adalah seorang yang jujur, yang amanah di dalam semua perkataan dan perbuatan beliau, sehingga beliau terkenal di antara kaumnya dan diberi gelar Muhammad Al-Amin. Wa kana syadidal khawfi min Allah Ta'ala kathirul haya'i azima syafaqati war rahmah la yu'zi insanan wala hayawanan wa yarhamul fuqara'a wal masakina wa tasaddaqu alaihim kathiran wa yujibuhum idza da'awhu fayakulu ma'hum wa yazuru mardahum wa kana akraman nas. Rasulullah adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Beliau pemalu dan sangat berkasih sayang. Tidak ingin menyakiti manusia ataupun hewan. Rasulullah menyayangi kaum fakir miskin. Beliau banyak memberi sedekah kepada mereka. Beliau menyukai jika mereka mengundangnya, lalu makan bersama orang fakir miskin. Dan beliau mengunjungi orang fakir miskin yang sakit di antara mereka. Rasulullah adalah yang paling banyak kebaikannya
di antara sekian banyak umat manusia. La yaruddu man talaba minhu syai'an wa idza lam yajid indahu ma yu'ti wa'adahu bi'ata'ihi fi waqtin akhar wa ja'ahu rajulun dhata yawmin fasa'alahu fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalain farja'a ila qaumihi faqala aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yahsyal al-faqah. Rasulullah tidak menolak orang yang meminta kepadanya, dan jikalau menemukan di sisinya apa yang bisa ia berikan, maka Rasulullah pun memberikannya. Dan ketika Rasulullah tidak mempunyai, dia memberikan janji untuk memberinya di waktu lain. Suatu saat datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, meminta sesuatu kepada Rasulullah untuk memberikan domba yang sangat banyak menutupi jalan di antara dua gunung. Ia kembali kepada kaumnya seraya berkata, ada seorang badui meminta kambingnya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pun memberikannya. Maka ia kembali kepada kaumnya seraya berkata, masuklah ke agama Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberikan hadiah seperti orang yang tidak takut dengan kemiskinan. Wa kana yarhamul khadim la yanharu khadiman qad wa ya'muru bil afwi anil khadimi idza gharita wa yushfiqu 'ala as-sibyani wa yusallimu 'alaihim fa idza shalla wa sami'a sabiyan yabki khaffafa salatahu. Rasulullah SAW menyayangi pembantu, tidak pernah mencaci pembantu. Beliau memerintahkan untuk memaafkan pembantu. Jikalau ada kesalahan, beliau pun sering memaafkan pembantu jikalau pembantunya banyak kesalahan. Dan Rasulullah menyayangi anak-anak, dan Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Maka apabila Rasulullah SAW sholat dan mendengar anak yang menangis, maka ia mempercepat sholatnya. Wa dzata yaumin dakhala sayyiduna Hasan radhiyallahu an wa huwa shaghir wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli faraqiba dhahrahu wa huwa sajidun. Dan suatu hari masuk Sayyidina Hasan radhiyallahu an dan masih kecil. Ketika Sayyidina Hasan masih kecil dan Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian ia menunggangi punggung Rasulullah SAW. Ketika ia dalam posisi sujud, fa'abta'a fi sujudihi syafaqatan alaihi hatta nazal'an. Maka Rasul pun melambatkan sujudnya sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya dan sampai ia turun darinya. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu an akhun yuqalu lahu Abu Umair wa kana lahu nuwair ta'iru saghirun ahmarul minqar yal'abu bihi famata fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fara'al walada hazinan faqala ma sya'nuhu qila lahu mata nuwaruhu faqala ya Aba Umair ma fa'ala nuwair. Dari Anas ibnu Malik, dia punya saudara yang bernama Abu Umair. Anas bin Malik mempunyai saudara yang bernama Abu Umair, dan ia mempunyai seekor burung nuwor, yaitu seekor burung kecil yang dengan paruh berwarna merah. Ia bermain dengan burung tersebut, kemudian burung itu mati, dan Rasulullah pun pernah datang kepada saudaranya
ibnu Malik, Anas ibnu Malik, suatu hari melihat anak tersebut sedih, maka Rasul pun bertanya, ada apa dengannya? Ada apa dengan burung itu? Maka seseorang berkata, burungnya sudah mati, ya Rasul. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu? Demikianlah materi kajian kitab Akhlaqul lil Banin yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, keluarga muslim, untuk mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya fid din wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.